kita tidak bisa membaca bahasa Arab, lafal Arab, sehingga lafal Arab itu yang seperti dikatakan Ibu Sofiatul, bahwa membaca seperti apa ya, lantunan apa, ya itu memang seperti itu. Kalau dibaca Al-Quran itu ya kita mendengarnya itu sejuk seperti lantunan, malah sejuk, tidak perlu dibuat-buat. Ini kan kembali ke dalam bahasa Arab itu sudah dibuat sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau macam Ibu Sofiatul itu bilang bahwa Al-Quran itu seperti apa ya Bang Cuma waktu itu ya, Iya, iya. bacanya itu seperti baca puisi lah apa ya gitu ya. Ya Syair, memang itu syair. karena itu ya syair. Itu seperti itu lafal Arab yang harus dibacanya dengan intonasi. Coba ibu itu baca Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia seperti Taurat. Kalau ibu membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia, kalau ibu membaca lafalnya dalam bahasa Arab, itulah yang diajarkan di dalam Muslim, bahwa ada Cuman kurangnya aja nih kalau Pak Yohanes bisa handset dikit nggak sih Pak Yohanes? Bener tuh. Penonton sebenarnya serius banget, cuman ini kurangnya loh, suaranya doang kecil. Iya, kayaknya saya punya ini apa ya, mikrofon ada ya. Malam Bang. Bisa nggak pakai mikrofon nggak Pak? Malam Bang. Langsung ke HP aja. Coba. Oke. Malam Bang, salam kenal Bang. Ya malam Pak Danang, bentar ya kita cek dulu Pak. Pak Danang Kristen ya Pak? Betul Bang. Seru kan kalau ada Kristen di sini. Pak Yohanes juga Kristen Pak? Oh Kristen, oh iya. Iya. Kristen itu agamanya, keyakinannya udah bukan Kristen. Loh kok bisa? Lah keyakinan apa yang diyakinin kan sebaliknya. Tapi nggak masalah, itu kan pilihan seseorang. Kita kan ajak diskusi ya Bang ya, bukan Ya. saling celak. Ya silakan ditanggapi aja dulu statement Pak Yohanes, nanti abis ini Bang Juma masuk. Silakan Pak Danang. Enggak sih Bang. Jadi seseorang memang punya haknya masing-masing ya dalam memilih dan menakar pencarian jati diri seseorang. Saya juga pernah ya Bang. Dan juga saya nggak menanggapinya cuman gampang. Kalau kita yakin terhadap suatu keyakinan, ini kita bukan bicara soal konteks agama ya, tapi apa yang diyakini. Nah, segeralah kita mengambil tindakan. Saya orang Kristen, tapi kalau yang membawa damai sejahtera abang kita Yohanes ini adalah keyakinan Islam, jangan tanggung-tanggung Bang, masuklah Islam gitu. Jadi Kristen tapi meyakini Islam mustahil juga masuk surga. Jadi keyakinan Islam tapi belum resmi sekali juga bisa jadi juga dalam tanda kutip maaf dikatakan belum mukmin lah ya, masih kafir. Jadi loss aja 100% gitu. Walaupun Pak, mengerti kata kafir dulu Pak. Kafir itu orang tidak percaya Allah. Oh gitu, berarti saya nggak kafir ya Pak ya, mungkin saya salah. Iya. Siap. Saya kebetulan ya saya kebetulan bukan pendeta. Ini udah mantap nih suara Pak Yohanes nih. Bukan seorang teologi, jadi saya cuman jemaat biasa aja Bang. Tapi gini Bang, terima kasih nih ada diberi kesempatan. Saya udah menunggu lama bicara mengenai mau sedikit nyampaikan gitu ya Bang ya. Saya dulu juga punya pengalaman Bang. Saya lahir, orang tua kami itu nikah beda agama, dan dulu kan masih diizinkan gitu kan. Jadi ayah saya itu Islam, ibu saya Kristen gitu. Saya juga dalam kapasitas saya
waktu umur ya sederajat SMP sampai SMA gitu. Ya, saya mencari jati diri, dan jati diri sekarang itulah yang saya pilih, jalan yang saya pilih, yaitu sebagai pengikut Kristus atau masuk agama Kristen gitu Bang. Nah gini Bang, saya mungkin pengen bertanya, kita kan di agama Samawi ada 3 ya Bang, dari yang tertua Yahudi, terus Kristen atau Nasrani, Katolik Kristen, terus yang terakhir yang paling bungsu katanya Islam. Dari satu sumber tetapi ada perbedaan gitu ya Bang ya. Halo, suara saya mungkin apa nggak kedengeran? Iya. Oh, iya. Ada. Dengar. Siap. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari kitab Yahudi itu kan Taurat, dia belum mengakui Yesus juga. Torah gitu ya, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan di dalam Alkitab, masuknya di kitab Taurat, Torah ya. Terus di saudaranya yang nomor 2 Nasrani ada. Ini Pak Danang biar nggak terlalu panjang, gini aja. Menurut Halo, Suaranya hilang Bang Adi. Antum lah gitu. halo. Bang Silakan, Pak Adi Danang. suaranya hilang, jaringan. Iya Pak Danang, ini bukan sesi curhat Pak. Ini kita langsung ini aja, tutup poin Pak Danang. Kok suara saya hilang sih? Suara Iya. saya hilang. Jaringan Baik. kayaknya. Jaringan Saya Bang tutup Adi poin. masih merah. Jaringan masih merah. Cek. Udah. Tapi masih udah. Silakan Bang Andi. Bang Andi. Wah. Jaringannya kena. Baik, saya mau to the point ya Pak. Ya. Ya. Ya, tadi banyak sekali diceritakan bahwa Alkitab ini tidak melakukan kayak bertolak belakang dengan apa yang diyakini Pak saudara kita Yohanes. Satu Bang, kalau di dalam Torah itu mengenal Abraham dan dia sampai kepada keturunannya Ishak. Pak Danang langsung ke Yesus saja Pak. Yesus Oh, itu gitu. siapa menurut Anda? Ini Curhat Pak. pula. Silakan. Iya, ini bukan sesi curhat. Ya oke. Yesus menurut kami ya, sesuai apa yang kami imani adalah Tuhan itu sendiri yang jadi manusia melalui. Oke, stop. Oke, stop. Ada lagi Bang? Silakan Pak Yohanes. Kalau Tuhan turun menjadi manusia, Pak. Kalau beliau itu turun menjadi manusia, tidak mungkin Yesus itu mengatakan aku adalah utusan. Kalau aku adalah utusan berarti ada yang diutus dan ada yang mengutus, Pak. Banyak itu ayat-ayatnya di dalam Alkitab, Bapak bacalah. Saya nggak ini ya. Cuman maksudnya di sini saya itu jujur saya hanya membukakan kita umat Kristen yang kalau tidak membaca Alkitab, mari kita baca pelan-pelan. Karena saya membuktikan semua itu dengan membaca Alkitab ini secara utuh dan pelan. Sehingga saya mengerti dan saya menjelaskannya tuh juga pelan. Kalau mau bertanya kepada saya tentang data, fakta, saya siap Pak. Bapak mau ayat yang mana nanti saya bukakan. Begitu. Jadi intinya maksudnya kayak apa ya, kisah-kisah yang ada di dalam. Itu kisah di mana ada ya, itu Yesus itu mulai berkarya dari umur 30 tahun. Nah, pertanyaannya dari umur 1 sampai 29, sekian, itu Yesus itu di mana?
gitu kan. Nah, berarti ini Yesus itu hanya 3 tahun. Nah, Pertanyaannya, Pak. yang sampai Mm-mm. 30 ini siapa? Bapak bisa jawab, Pak. Hmm. Itu Yesus di mana, Pak? Oke, Ada pendeta kan yang jawab Yesus itu kan bekerja. ya gini, saya jawab dari apa yang diisikan dalam Alkitab ya Pak. Ya, silakan maksudnya. Yesus itu diceritakan Jangan sejak bilang lahir. sekolah ya Pak. Iya, di Kan Alkitab. ada yang bilang sekolah juga. Hmm. Pendeta siapa Jadi itu? Yesus itu bukan dikatakan dari umur 1 sampai 30 itu kemana. Ya. Dia juga, Yesus itu juga masa kecilnya juga ke Bait Allah bersama-sama dengan orang tuanya. Itu umur 12, Pak. Kenapa? Terekam dalam Alkitab cuma 1 kali aja 12 tahun. Ya, 12. Bayi 12. Saya kurang ini banget, cuman masa kecilnya dia juga udah menguasai pengetahuan agama yang melebihi dari ahli-ahli kitab pada saat itu, sehingga mereka banyak yang takjub. Dan kalau mau diyakinin bahwa Yesus itu adalah Isa dalam Al-Quran, saya sih sebenarnya agak sedikit ragu karena banyak cerita yang gitu. berbeda. Ya, tapi kalau Kenapa Bapak nggak diyakini, baca ya? Kalau saya baca. sebentar, Oke, silakan, Pak. kalau Iya. kalau itu memang diyakini Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, itu diyakinin di situ ada sejak bayi Isa dapat berbicara untuk menjelaskan kepada manusia. Nah, kalau perihal umur sekian sampai 30 tidak ada cerita. Kitab itu kalau yang diyakinin umat Kristen Pak, mulai dari Alkitab itu semua tidak terbentuk, tidak tertulis pada suatu zaman, berbeda dengan Al-Quran. Jadi mereka kumpulkan semua bukti-bukti sejarah. Kemungkinan apa? Ada yang hilang? Iya, gitu. Kita wallahu alam nggak ada yang tahu, gitu ya. Cuman dikumpulkan, berbeda zaman, berbeda abad, sehingga menjadi satu kesatuan. Ada banyak pertentangan? Iya, saya akui. Banyak pertentangan itu kalau berbeda zaman, berbeda kultur dan lain sebagainya. Nah, Allahu alam ya Pak ya. iya, alhamdulillah. Tapi garis besarnya adalah karena penulis dalam kitab itu manusia walaupun melalui wahyu dari Musa. Wahyunya kepada siapa, Pak? Kenapa? Wahyunya kepada siapa? Wahyunya Karena yang kepada menerima wahyu itu 4 loh, Pak. Kenapa? Yang menerima kitab itu 4. Iya. Nah, sekarang di Sebenarnya Alkitab siapa yang menerima, Pak? manusia dari Iya, manusia itu Nabi siapa? Maksudnya gitu kan ada Iya. dari apa namanya? Nabi Musa. Dari maksudnya dari Jabur, Taurat, Injil itu kan ada siapa-siapa Nabi yang Daud. menerima. Ya. Dan di Ya, Kristen tidak Daud kan Jabur. ya. Dan di Kristen tidak hanya 4, Pak. Banyak. Nabi Esther juga menuliskan, Nabi Daniel menuliskan, dan semuanya banyak. Nggak seperti yang di Islam yang cuman ada Torah, Zabur, Injil dan Quran. Banyak di situ. Kalau di dalam Alkitab elektronik itu ada sejarah historinya, dituliskan oleh siapa, abad keberapa dan lain sebagainya, banyak. Beberapa nabi juga menuliskan seperti itu. Mereka kumpulkan satu persatu, Pak. Nah, jadi begitu ya. Ya, dalam Alkitab. Tapi ada datanya nih, Pak. Kenapa, Pak? Ada datanya nggak nih, Pak? Maksudnya ada datanya nggak? Kalau data itu kan dari kitab itu yang dituliskan dulu-dulu itu zaman sekian itu kan ada di Alkitab elektronik juga ada. Nah, itu yang pengetahuan yang kami tahu gitu ya. Ya, ini biar nggak ini saya jawab, Pak ya. Saya jawab. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 27 surat. Sebentar, Pak. Di Sebenarnya Di antaranya ada 14 itu si Paulus. Nah, Ya. Paulus ini siapa? Gitu loh. Paulus menulis kitab Perjanjian Baru. Ini dia ini siapa Paulus ini gitu Ya. loh, Pak. Terus ada Matius. Assalamualaikum. Ada Markus.
Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lapor. Kiamat terkubur dalam emosinya sendiri gara-gara hujatannya dilepeh ke mukanya sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah, nggak sia-sia gue sekolahin lo, Res. Allah Akbar. Ya, syukur alhamdulillah. Lagi dulu Pak Danang sama Pak Yohanes. Ntar kita Habis ngobrol ini ya, Pak Dek. Yoha. Silakan. Siap Gurundaku. Oke. Monitor dulu kita. Ya, gini Pak Yohanes, saya minta izin. Jadi kenapa saya terangkan Alkitab tadi larinya ke Yesus terkait dengan pertanyaan Bapak yang usia kau itu kemana itu ya. Ada beberapa lama periode Yesus tidak tertuliskan di situ, tidak dituliskan oleh para rasul di sana. Jadi ya memang tidak kitab Injil itu tidak menceritakan dari tahun umur 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Karena yang mengenal Yesus itu adalah rasul, 4 rasul yang ditulis diakui dalam kitab Injil dan ketemu sudah dewasa. Sama seperti Nabi Muhammad yang mujizatnya. Ada rekamannya, Pak. Oh, iya sebentar. Perjalanan ada. Nah itu kan tergantung apa yang dicatat di sana. Jadi berbeda-beda lah. Jadi di dalam kitab yang kami ini usia itu tidak ada terlewat di sini, tidak disebutkan. Jadi ya yang ada di Injil sekarang Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu. Makanya Pak, Bapak baca Alkitab itu Pak. Ada yang dituliskan Yesus itu berkarya di umur 30 tahun. Betul. Sisanya tidak terekam. Bapak dari Muslim kan, Bapak coba baca Al-Quran. Kalau enggak ya Bapak ditanya Ustaz cuma bisa menyampaikan. Karena begini, semua kisah yang dibilang itu ada kisah di dalam Al-Quran. Makanya dibilang kitab yang tertutup, kitab yang dimeteraikan itu ada dalam Alkitab, Pak. Itu ada dalam Alkitab. Saya nggak bohong. Saya nggak boleh saya lah. tanya balik, Jadi, Pak? Boleh saya tanya balik? Ya, silakan. Oke. Di dalam Al-Quran kemungkinan ada usia-usia yang tidak tercatat di dalam Alkitab ada di sana. Kita bisa bertanya Al-Quran ke Pak Yohanes. Pak Yohanes Kristen. Karena menerangkan ke saya dengan jawaban bahwa Al-Quran ada gitu Pak, gitu ya. Silakan. Bapak mau tanya Al-Quran yang ayat. Sekarang kalau Bapak sendiri meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa yang Bapak yakini sebagai Nabi itu di Al-Quran bukan? Perjalanannya. Enggak. Yesus dalam agama Kristen, apakah yang Bapak yakini adalah Nabi Isa yang ada di Al-Quran? Iya. Yang datang ke hati saya ya, saya kasih tahu Bapak. Ya. Yesus itu lahir di abad sebelum Masehi, tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi. Isa itu lahir di abad 1 Masehi. Bapak cari buktinya silakan. Ya. Korean telur aja lah. Kalau Bapak mau cari buktinya silakan. Makanya Yesus itu kenapa dia berkarya di umur 30 tahun. Sementara umur 1 tahun sampai umur 30 tahun kemana? Itulah rekaman perjalanan Nabi Isa. Itu saya pelajari antara 2 kitab loh ya, bukan 1 kitab. Karena rekaman perjalanan Nabi Isa itu hilang di umur 30. Nabi Isa itu diangkat. Setelah itu, barulah Yesus masuk di umur 30. Perjalanan Yesus membuat mujizat-mujizat itu, biar Bapak tahu, di dalam Al-Quran sendiri, mujizat yang dibuatkan di dalam perjanjian baru yang saya baca, itu adalah mujizat turunnya hidangan. Ada di dalam kitab hidangan. Al-Baqarah ya, kalau nggak salah. Kitab hidangan, pokoknya kitab hidangan. Al-Maidah. Itu di dalam kitab Al-Maidah, itu kitab hidangan di mana berkat-berkat itu diturunkan untuk ribuan orang dan mereka makan dari berkat-berkat itu sehingga terjadilah mujizat besar-besaran. Itu mujizat Nabi Isa yang dituliskan menjadi
mujizat yang ada di kejadian Yesus itu membuat mujizat yang sama. Saya buka buat Bapak ini. Nanti Bapak pelajari, cari datanya. Saya sudah baca semua datanya. Iya. Lantas begini Pak, kalau di dalam Al-Quran berarti kan secara nggak langsung Nabi Isa memang adalah pribadi Yesus ya. Nabi Isa dalam Al-Quran. Makanya itu kan betul gitu ya Pak? jalan. Makanya saya bilang di dalam perjanjian baru ada kutip-kutipannya Nabi Isa semua masuk. Makanya ada di dalam Alkitab atau di dalam antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu ada yang dibilang secret of gospel. Kalau ada pendeta coba tanyakan, secret of gospel itu apa? Mereka akan bertanya, kok tahu kata-kata itu? Gini Pak, jauh sebelum Al-Quran itu dibentuk, diturunkan. Sebenarnya diturunkan atau dituliskan ya. Itu pada generasi. Bapak nggak baca di juz 29 ya. Bapak kan dari Muslim. Bapak baca di juz 29. Bapak cari. Saya nggak Coba Bapak bacain. Bapak bacakan, saya dengarkan. Ya. Ya, coba Bapak bacakan, saya dengerin. Saya yang bacakan. Ya. Karena yang punya Saya kan Al-Quran. sudah. Bisa nggak ditengahi Bang Juma? Masuk dikit, boleh ya? Nah, coba Bang Juma bacakan. Ada di dalam juz 29 di mana Al-Quran itu diturunkan ke hati Nabi Muhammad. Betul. Apakah Betul. saya itu bohong? Saya setuju. Iya, Saya iya, setuju. betul. Ya, saya setuju perihal itu. Saya setuju. Sehingga Nabi Muhammad itu menulis, dan itulah salah satu mujizat terbesar Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Biar Bapak tahu. Yang menulis Itu Nabi sebenarnya. Muhammad atau yang menulis Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad. para Sahabat yang sahabat. menulis. Oke, para sahabat ya. Para sahabat menulis apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan atau dibagikan kepada pengikutnya termasuk para sahabatnya. Nah, setelah Nabi Muhammad ini sepengetahuan saya setelah nanti dikoreksi boleh. Setelah Nabi Muhammad wafat, para pengikutnya ini untuk menuliskan apa yang dia dapat dari wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, itu berarti dalam bentuk Di kulit binatang. ada iklan ya? Ada kucing lewat, Bang. Oh, yes. Pak, ada Oke, kucing Pak. Kucing gede. Tenang Ya. aja Pak. Jangan Aku Iya, panik. baru iya. tahu itu Bang Juma namanya kucing. Makasih ya. Ya, itu yang saya tahu. Nah, berarti dalam satu periode waktu, ya. Nah, terus Alkitab jauh setelah kematian Yesus. Penyusunannya 1200. Ya, setelah kematian Yesus itu di situ ada penganut Saulus yang menjadi Paulus yang menjadi rasul setelah Rasul generasi Yesus dan murid-muridnya. Itu sudah ada agama Kristen di sana. Ya kan dibawa sama Paulus. Betul, sudah ada agama Kristen jauh sebelum Islam. Alkitab juga sudah ada walaupun tata bahasanya ada ejaan yang disempurnakan di segala bangsa. Nah, Jangan jadi, salah Pak, Alkitab yang mana dulu, perjanjian lama atau perjanjian baru Pak? Love you too. Karena di Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Taurat memang ya, sebelum Taurat itu sebelum kitab penutup, yaitu Al-Quran di tahun 600. Taurat itu sebelumnya. Tapi perjanjian baru ini Paulus loh Pak yang menguasai perjanjian baru. Lukas, murid Paulus, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Terus dari Roma, Kisah Para Rasul sampai 14 surat yang ditulis
itu dituliskan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Jemaat di Korintus, jemaat di Filip, di mana sampai di bawah. Terus ada Matius, Markus, ya kan? Ya. Markusnya murid Yesus. Matius juga. Matiusnya murid Yesus. Markusnya itu Bapak bisa jawab nggak? Markus itu siapa, Pak? Kenapa dia bisa menulis Injil? Itu kan ada 12 murid, Pak. 12 murid yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Kenapa 7 murid tidak dimasukkan? Kenapa Injil Barnabas tidak dimasukkan? Kenapa Injil Filipus tidak dimasukkan? Ada loh, Bapak baca. Bapak kalau tidak percaya, Bapak buka Secret of Gospel, Bapak cari Injil Filipus. Barnabas itu bukan murid Yesus, Pak. Ya, Barnabas itu kan temannya Paulus, Pak. Bapak baca Alkitab. Ya, gini. Saya nggak mau berdebat mengenai itu, Pak. Nah, saya juga tidak berdebat. Saya menjawab biar Bapak itu bisa. Ya, artinya gini, Pak. Di saat itu, di waktu itu sudah ada agama Kristen. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, gitu ya, wahyu ditemui malaikat siapa, Pak Bang? Mohon ini Jibril atau Malaikat Jibril. Ya. Dan belum ada Kristen, Pak, itu masih Nasrani, Pak, masih Nasrani. Ya, Nasrani, Kristen, Protestan itu sudah sejak Martin Luther. Nasrani. Ya, betul. Ya. Jadi di situ juga menanyakan bahwa kalau memang Pak, ini dia izin saya tadi kan moderator. Dua ini membahas konsep ketuhanan aja yang nggak berjauh-jauhan gitu loh. Menurut Anda berdua itu konsep Trinitas itu bagaimana menurut Anda berdua? Silakan. Biar Bang Juma turut nanggapi mungkin ya. Iya, gitu loh. Biar berbagi sama Bang Juma. Kalau gini kan. Oke, konsep Trinitas. Ya. Konsep Trinitas ataupun itu di Alkitab tidak disebutkan. Itu hanya sebagai sebuah kesimpulan dari pengikut-pengikut saja. Sebenarnya bukan Tuhan berperan menjadi 3 pribadi saja. Dia sebagai Allah Bapa, dia sebagai Putra, dia sebagai Roh Kudus aja, enggak. Dia sebagai teman kita juga bisa melalui teman, melalui siapapun. Sebenarnya, tapi di dalam Alkitab tidak ada bahwa itu Trinitas itu hanya pengembangan setelah ajaran-ajaran Nasrani. Saya juga berarti pengembangannya bukan firman, Pak, ya? Tidak ada di firman, Bapak Pak. sudah menjawab, nggak perlu dijawab. Betul. Kalau Pak Danang gimana, Pak Danang? Itu saya, Pak. Jawaban saya. Oh, Pak Danang ini, Pak Yohanes, sorry. Kalau konsep Trinitas, jujur buat saya tidak percaya lah. Sangat tidak percaya konsep itu untuk ketuhanan yang menyelamatkan. Tidak. Oke, baik. Tidak ada. Bisa Allah Bang Bapa, Juma, gas. Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak itu. Saya pikir gini, Pak. Trinitas itu nggak perlu diperdebatkan karena kembali lagi kita sama-sama itu konsep. Konsep itu adalah rumusan manusia. Kayak ilmu manajemen semuanya ada konsep. Tetapi dalam Alkitab sendiri yang ini kan tidak menyebutkan kalimat Trinitas dan Yesus sendiri juga tidak ini. Tapi itu hanya 3 peranan yang dikelompokkan dalam kelompok besar bahwa dia sebagai Allah yang disembah. Tapi kalau Pak Danang menuhankan Yesus harus Bapak ke sana, Pak. Iya, betul. Ya, karena pribadi sebagai Allah, pribadi sebagai manusia yang Tuhan lahir kepada jadi manusia melalui rahim seorang manusia yang suci tanpa. Oke. Pak Danang, biar Bang Juma gas, biar nggak ngantuk Bang Juma ya. Silakan. Iya, jadi gini, Al-Quran itu kan sudah menjelaskan bahwasanya ada kitab yang datang kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu, di mana kitab itu adalah merupakan buah tangan dari orang-orang yang disebut ahli kitab dan orang-orang yang datang setelahnya, yaitu kelompok yang dinamai orang-orang yang buta huruf yang tidak mengerti kitabnya, orang Yahudi. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, Pak.
Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, coba kita teliti. Adakah kemudian Yesus menyentuh sedikit pun tentang buku yang saudara Kristen imani sekarang? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, atau Petrus, atau surah-surah Paulus. Sedikit aja. Di dalam Yesus memberitakan Injil Allah kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu pernah menyinggung tentang buku yang teman-teman hari ini imani, yang mengantar teman-teman Kristen pada poin Kristen? Ada nggak mengimani Paulus sebagai rasul? Iya, silakan. Oke. Kalau Bapak menanyakan Yesus apakah memakai dalil Injil yang dituliskan Rasul Matius, Lukas, Yohanes, dan termasuk Paulus di Perjanjian Baru, jelas tidak. Itu sama halnya kami bertanya kepada Bapak, apakah Muhammad juga melakukan itu berdasarkan kitab yang sekarang menjadi Al-Quran? Karena kitab Injil dan setelahnya ada tambahan oleh para rasul, itu disusun setelah Nabi Isa atau Yesus itu meninggal wafat. Sama halnya Al-Quran. Al-Quran itu juga ada setelah Nabi Muhammad juga meninggal. Mereka tidak, jadi mereka berdua, Yesus atau Nabi Isa atau Nabi Muhammad, itu tidak on the book. Salah premisnya ini. Iya, Karena Anda keliru. ada. Anda keliru, Bang. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam pernyataan beliau yang kemudian menyebut 4 sahabatnya, apa yang dikatakan, husu Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Beliau menyebut Al-Quran, bahkan wahyu yang datang kepadanya juga disebut Al-Quran. Kan gitu. Jadi Rasulullah mengenal Al-Quran. Yesus tidak mengenal Lukas, Injil Markus, Injil Matius, nggak kenal. Itu pembedaannya kita. Betul. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW berpesan menyampaikan firman yang datang dari Allah, apa yang dikatakan? Tuliskan yang dari Allah, jangan kau tuliskan yang dari diri pribadiku sendiri. Maka hadis datang belakangan. Karena apa yang diuraikan Rasulullah tidak dituliskan, tetapi apa yang dikatakan sebagai firman Allah itu yang dituliskan. Khuzu Quran min arba'ah, terima Al-Quran itu dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Ada perintah. Nah sekarang mana perintah Yesus? Terimalah Injil itu dari Lukas, dari Markus. Mana ada? Gak ada. Makanya Al-Quran mengatakan penulis-penulis kitab saudara itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang buta huruf, tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti tentang pengajaran Yesus, tidak mengerti tentang pengajaran Musa dan juga Nabi Daud. Mereka mengada-adakan sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah buku. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba." Celakalah orang-orang yang kemudian menuliskan kitab dengan tangannya mereka sendiri. Padahal yang mereka katakan dengan mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tuliskan itu, yang mereka sampaikan itu adalah mereka menuliskan suatu doktrin dan dogma, mereka jual kepada Romawi dan Yunani dan dianggap itu sebagai firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, mana pernyataan Yesus memberikan legalitas terhadap kitab-kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan? Ada? Gak ada. Lalu bagaimana sikap umat Islam terhadap kitab saudara? Kami mendengarkan, kami terima sebagai pemberitaan informasi dari wartawan, tapi kami tidak menerima itu sebagai firman Tuhan. Kami terima. Bible kami baca. Kami percaya itu adalah tulisan orang-orang terdahulu yang menceritakan tentang para nabi. Kami terima itu. Layaknya kami menerima buku fisika, buku kimia, kami terima. Tapi kami mengimani buku-buku itu bukan firman Tuhan. Seperti itu, Pak. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Itu dulu poinnya. Silakan. Begini, Pak. Kalau Yesus, ya, Injil memang dituliskan setelah Yesus meninggal. Nah, sekarang gini, kita Torah deh. Torah itu di Alkitab ada. Di Al-Quran juga ada. Bagian mana saya nggak ngerti. Nanti mohon diperjelas. Nah, di Taurat itu yang sama-sama adalah kitab yang terdahulu, yang sebelum Alkitab dan Al-Quran ada. Itu ada cerita di dalam itu, sejarah para nabi di sana. Di dalam Taurat itu siapa keturunan keturunan yang Abraham yang akan dikorbankan pada saat Abraham atau Nabi Ibrahim diuji kesetiaannya kepada Allah, pada Allah Bapa untuk ini
walaupun pada akhirnya Allah mencabut ujian itu. Akhirnya domba yang dikorbankan. Siapa? Ishak atau Ismail? Nah, Al-Quran menjawab Ismail, Bible juga Al-Quran. menjawab. Ya, Al-Quran menjawab Ismail. iya, Bible juga menjawab itu adalah Ismail. Ishak. Ismail. Bapak lebih tahu dibanding saya. Oh iya dong. Makanya saya katakan orang Islam itu belajar Quran. Quran itu mencakup sebagai pemberita, lalu kemudian sebagai pemberi peringatan terhadap kitab-kitab terdahulu. Ismail, Pak, yang ingin dikurbankan itu Ismail, bukan Ishak. Tapi kemudian kejahilan orang-orang terdahulu menggantikan Ismail itu menjadi Ishak, meskipun nggak cocok, nggak pas. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Coba Anda buka Bible, saudara. Buka Kejadian 21 nomor 14. Di situ yang berada di Beersheba adalah Ismail. Lalu kemudian di data nomor 33-nya Abraham berada di Beersheba. Di Kejadian 22, Pak, berlanjut cerita, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kemudian persembahan dilakukan, Abraham mengembalikan bujangnya, anaknya itu kembali ke Beersheba. Sekarang pertanyaannya, di Kejadian 21 tadi, yang tinggal di Beersheba siapa? Ismail. Ishak di mana? Baca Kejadian 23. Ishak dan ibunya berada di Hebron. Nah, setelah persembahan di Gunung Moria, kemana Abraham kembali? Ke Hebron atau ke Beersheba? Ke Beersheba, Pak. Berarti siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail. Iya, betul. Ada dalam Alkitab itu, Pak. Bapak baca lah. Ini Bible yang saya jelaskan. Di Maka dalam, tidak di dalam silakan. Torahnya kitab orang Yahudi, Ishak atau Ismail? Ini kejadian kan Taurat. Taurat kan menurut saudara, di dalam Kejadian 21, 22, 23, rentetan cerita itu sangat jelas. Tidak ada yang dipersembahkan, tetapi akan dipersembahkan, tapi digagalkan oleh Tuhan dengan ternak, dengan hewan yang besar, persembahan yang besar, yaitu domba yang besar. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kita melihat di dalam Kejadian 17, yaitu anakmu Ishak, tapi apakah betul Ishak yang tinggal di Beersheba? Karena setelah persembahan terjadi, Abraham kembali mengembalikan anaknya ke istrinya. Kemana dia pergi? Ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail dan Hagar. Sarah di mana? Di Hebron. Kenapa tidak kembali ke Hebron? Kalau misalnya Isa yang dipersembahkan. Ini saya kasih clue-nya, Pak. Saya kasih kisi-kisinya. Kejadian 21 nomor 14, nomor 33, beranjak lagi ke Kejadian 22 nomor 2, naik lagi ke Kejadian 22 nomor 19, terus sampai kepada Kejadian 23 nomor 2. Bahkan Abraham datang ke Hebron sebagai orang asing yang membelikan tanah kuburan untuk istrinya Sarah. Ini Bible yang menjelaskan. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah As-Saffat itu tidak salah, karena sesuai dengan apa yang ada di Bible. Tapi kalau seketika Anda mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, orang sehat mana yang bisa menerima anak tunggalnya Abraham itu Ishak, Pak? Ishak itu anak kedua, yang pernah menjadi anak satu-satunya itu adalah Ismail. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan? Merubah-rubah firman Tuhan. Iya. Bahkan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Apalagi nanti setelah aku mati. Siapa yang bisa membantah kalau ahli kitab itu adalah bangsa tegar tengkuk? Membunuh para nabi itu pekerjaan mereka. Nah, kalau nabi-nabi yang datang kepada mereka sekelas Musa alaihissalam, sekelas Isa alaihissalam, Yesus Kristus aja mereka tolak, mereka permainkan, bagaimana dengan kitab yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa? Apakah mungkin mereka menolak orangnya, kitabnya mereka terima? Enggak mungkin. Maka kitab yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh para nabi juga dibongkar habis oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kan itu pesan Yesus. Tidak dia katakan waspadalah kepada Bani Ismail, waspadalah kepada orang Arab. Tidak. Waspadalah kepada ahli kitab. Sementara Kristen ini adalah manifestasi dari nubuatan Yesus agar waspada kepada ahli kitab.
Siapa yang mendirikan Kristen, Pak? Ahli kitab kan? Nah, udah, waspadalah kepada Kristen berarti. Silakan. Saya tambahin sedikit. Kalau saya tambahin sedikit, Pak. Jadi rekaman di dalam Al-Quran itu tidak pernah menceritakan tentang sejarah atau apa Nabi Muhammad punya keluarga atau siapapun itu, karena memang Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Itu adalah kitab, perintah, larangan, itu ada di dalam situ. Tapi coba Bapak baca di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Di situ perjalanan Rasul Paulus. Yang dikatakan Rasul Paulus, dia berjalan dari mana ke mana, dia jalan, dia tulis semua itu. Iya. Semua dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Paulus jalan ke sini, Paulus kirim surat ke sana, Paulus ini, Paulus ini. Siapa Paulus sebenarnya? Bapak cari aja dulu, maksudnya biar Bapak paham. Kenapa Al-Quran itu tidak seperti Alkitab? Karena Al-Quran itu benar-benar firman. Dan tidak ada menuliskan tentang Nabi Muhammad itu punya ini begini, perjalanannya mau begini, nanti ke sana, sini. Tapi coba Bapak baca di dalam Alkitab, pelan-pelan aja Pak. Dalam Perjanjian Baru itu, perjalanannya Paulus itu panjang sekali seperti dongeng, Pak. Ya sebenarnya begini Pak, kalau mau cerita mengenai di Alkitab itu kronologinya, sejarahnya itu mungkin lebih banyak. Ya tapi itu sebenarnya banyak yang kurang lengkap juga, tapi sudah lebih banyak. Kalau Al-Quran tidak ya bukan, tapi bukan berarti di Al-Quran tidak ada perjalanan. Banyak istilah, hanya ajaran-ajaran perintah dan larangan saja juga bukan, karena menerangkan bahwa istrinya siapa dan lain sebagainya ada. Jadi ada ini sepenggal juga ada nilai sejarah. Perintah dan larangan siapa, bagaimana. Betul. Ada suatu sepenggal juga ada sejarah juga. Jadi sejarah ini tidak bisa buat parameter. Tapi yang jelas begini, di dalam Alkitab yang tulisannya itu sangat kecil, yang di apa dengan tulisan terjemahan yang bahasa Indonesia aja Latin begitu ya. Coba di dalam Al-Quran Bapak diterjemahkan dalam bahasa Latin, itu jauh lebih tipis Pak. Nah itu apa sebagai penyempurnanya di mana gitu? Sebagai penyempurnanya di mana? Banyak berarti namanya dari suatu kalimat narasi yang hilang. Kenapa dikatakan penyempurna Pak? Karena di dalamnya itu sudah ada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi semua direntet jadi satu di dalam satu kitab. Makanya yang dibilang bahwa Injil itu yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Bapak cari Injil itu di mana? Bapak baca. Tapi saya yakin kan Bapak dari Muslim, maksudnya Bapak baca pelan-pelan itu. Ada nggak Injil Gini, yang sekarang Bapak baca nih? Gini Pak, Perjanjian Baru ini kan yang dikatakan Injil. Ya. Perjanjian Baru ini kan dikatakan Injil Pak. Betul. Setelah Bapak baca, tapi Bapak lihat di dalam Al-Quran ayat kata-katanya itu, kata-katanya itu ada semua Pak. Dan siapa yang berkata di situ? Bapak lihat. Makanya itu yang dibilang kita penyempurna, semuanya sudah di situ. Sekarang di kita, maksudnya di Alkitab, Injilnya yang mana? Yang dituliskan sama siapa? Ini kan Paulus sama muridnya yang menulis. Bukan, Injil di dalam Alkitab. Bapak kalau benar-benar Nasrani, Injil itu ada 4 kitab Pak. Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes saja. Ada 4 kitab. Selebihnya yang Paulus itu bukan Injil, tapi dia penginjilan sejarah dia dari Efesus, Galatia, semuanya ke kota-kota. Tapi intinya adalah 4 kitab di dalam Perjanjian Baru, itu Injilnya hanya 4 kitab. Nah kalau Bapak mau Perjanjian Baru, bagaimana? Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Sepengetahuan Bapak, Lukas itu siapa? Lukas itu siapa? Dari dokter. Kan Bapak bilang Injil, Lukas juga Injil. Lukas itu murid Paulus, Pak.
Coba Bapak carilah sejarahnya. Atau Bapak tanya sama pendetanya Bapak. Ya, gini. Walaupun murid Paulus, Lukas itu murid tetapi Paulus, Lukaslah yang menulis kisah para rasul. ya, tapi di dalam Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah yang menceritakan tentang Yesus, tentang Yesus. Tapi kalau kesananya itu sudah perjalanan mereka penyebarannya. Kalau Injil sendiri adalah kabar sukacita tentang kedatangan juru selamat Yesus itu sendiri. Jadi yang menuliskan di situ, tapi menuliskan Yesus, berarti itu kabar sukacita, itu masuk Injil. Gini Pak, Kenapa kabar sukacita itu tidak dituliskan oleh 12 murid? Gini, Bung, saya masuk sebentar ya. Jadi gini, saudara Danang ini murtadin kan? nah kan murtad Nasrani. Saudara Danang tadinya murtad dari Islam. Bukan, orang tua saya itu dua agama dan saya dalam masa pemilihan jati diri. Jadi ya keputusan saya pada saat itu agama saya yang saya anut itu saat mencari jati diri. Jadi agama saya ya Kristen dari pemilihan itu. Tapi Oke, baik. Oke, baik. Tadi saudara mengatakan Paulus itu tidak memberitakan Injil. Anda belajarnya nggak tuntas, gitu ya? Salah. Paulus, Bapak salah. Katanya tadi Abang mengatakan Injil itu cuma 4. Yang diberitakan Paulus itu bukan Injil. Kan gitu pengakuan Bapak barusan. Salah. Apakah surat-surat Paulus juga Injil? Surat-surat Paulus itu bukan masuk kategori kitab Injil, tetapi dia perkembangan dari mengajar, menginjilin orang-orang di dalam kota antar kota semua. Tetapi yang diterangkan di sana adalah kitab yang ada tertulis firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Gini bang. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, di situ jelas Yesus memanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku kan gitu. Yang menjadi murid sah sesuai dengan apa yang ada dalam kitab saudara. Yesus memanggil Filipus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Kan gitu? Ya. Nah, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Kenapa justru Paulus yang menjadi bos dari pengabaran Injil? Paulus sendiri mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Injil yang diberitakan selain daripada Injil yang diberitakan kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, sekarang yang mana yang benar, Filipus atau Paulus? Paulus mengatakan dia memberitakan Injil. Injil yang diterimanya itu adalah Injil yang diterima dari Yesus. Kapan dia bertemu? Kapan Yesus memberitakan Injil kepada dia? Sedangkan Yesus sebelum naik ke sorga, ke langit, apa yang dikatakan? Segala firman telah aku sampaikan. 1. Segala firman telah Yesus sampaikan pada saat Yesus datang kepada Bani Israel. Itu 1 yang perlu dipahami. Kedua, ketika Yesus sejenak lagi naik terangkat ke langit, apa yang dikatakan? Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab penolong lain, Roh Kudus, tidak akan datang, Roh Penghibur tidak akan datang kalau aku tidak naik. Nah, artinya Yesus mengatakan setelah aku terangkat ke langit, yang datang kemudian adalah oknum lain. Oknum lain yang datang, Pak. Sementara Paulus, kalau kita bedah, dia mengaku ketemu Yesus. Ini kebohongan yang sangat luar biasa. Andaikan dia mengaku yang bertemu dengan dirinya itu adalah seorang penghibur lain, bukan Yesus, bisa dibenarkan dia. Tapi Yesus mengatakan, adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penghibur, penolong lain, bukan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Paulus di dalam cerita Lukas? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Wah, salah. Harusnya akulah penghibur, akulah penolong lain yang diutus setelah Yesus. Ini malah Yesus yang datang. Ini kebohongan, Pak. Bang. Tunggu, sabar. Lalu kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia.
Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Kapan Yesus menyatakan surat Roma, surat Galatia, surat Efesus? Di mana Yesus mengajarkan itu? Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Gak ada lagi firman dari Yesus, gak ada. Selesai sudah. Malah kalau Anda baca dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan. Kuncinya di mana, Pak? Datang 14 dalam Yohanes 16. Apa yang dikatakan? Dia roh penghibur itu, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Apakah Paulus memuliakan Yesus? Tidak. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Siapa? Paulus. Apakah itu memuliakan? Tidak. Itu menistakan, Pak. Silakan. Gini, Bang. Ini sebenarnya siapa yang ahli kitab ya? Oh, gitu, Bapak bukan ahli kitab, Bapak ahli terjemah. Jangan Anda merasa Anda ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Israel. Inilah kesalahan orang Kristen. Saya nggak merasa balik ahli kitab. Ya, alhamdulillah kalau nggak merasa. Terus meyakinin kitab saya. Ya, sekarang begini, Pak. Dalam sejarah kitab ya, mulai dari Taurat sampai kepada Injil dan tambahan Al-Quran lagi, diwahyukan dalam satu nabi ya, di dalam satu nabi yang dalam atas diri Nabi Muhammad. Jadi kalau beliau menyempurnakan dalam Al-Quran semata-mata itu murni dari wahyu, tanpa membaca, tanpa mendengar apa yang dikatakan kitab-kitab terdahulu, itu nonsen bagi saya. Semuanya murni dari Allah ke Nabi Muhammad, menceritakan apa yang sudah difirmankan kepada nabi-nabi berikutnya, ini kan wahyukan kembali kepada satu nabi yang namanya sosok sebagai Nabi Muhammad. Itu sangat mustahil. Oke, boleh. Karena di situ ada kitab, karena di situ ada kitab-kitab terdahulu. Lantas begini, semua yang ada di kitab-kitab, termasuk di Alkitab, bahwa Tuhan diperanakkan, bahwa Tuhan itu hanya satu, salah mereka yang mengatakan tiga. Itu karena sudah ada Nasrani yang meinikan seperti itu. Nah, itu dikonter. Itu wajar, pandangan kita manusia sekarang itu wajar. Dengan apa opini-opini yang sekarang, dulu ada fakta-fakta yang berkembang begini, diberikan suatu kesimpulan yang dalam tanda kutip seolah meluruskan gitu. Itu wajar. Nah, saya berpikiran kebalik, Pak. Jadi firman di dalam Al-Quran itu yang berisi jauh lebih sedikit yang dikatakan menyempurnakan. Kutipan-kutipan yang ada di isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Kutipan isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Walaupun di tengah-tengah itu yang Bapak penjelaskan panjang lebar tadi, di Alkitab yang sekian banyak sejarah orang-orang, ada suatu kalimat-kalimat yang atau paragraf yang bisa dianalisa seperti itu. Tapi dasarnya apa pada zaman dulu untuk merubah itu? Pada zaman dulu yang di kitab Torah sendiri, orang Yahudi yang sudah sekarang ya beda Alkitab ya sama orang Nasrani, itu juga mengatakan bahwa di sana Ishak. Apa tujuannya pada zaman dulu? Nggak ada, Pak. Gitu.
Oke. Saya tanggapi. Jadi gini, yang Anda harus sadari gitu ya. Hukum-hukum yang datang sebelum Al-Quran itu adalah hukum yang diperuntukkan kepada kaum tertentu. Jadi Bapak harus pahami itu dulu. Sehingga hukum ini yang tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, itu tidak perlu lagi untuk diuraikan. Al-Quran sudah menggariskan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bahkan Allah mengatakan apa? Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Jadi Allah memuliakan mereka pada zamannya. Mereka diangkat, mereka di atas daripada bangsa-bangsa lain. Setuju. Diangkat derajat mereka. Nah, kemudian setelah Allah mengangkat derajat mereka, apa kata Allah? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar janji sehingga Allah murka kepada mereka. Kalau Anda mendalami Bible, Anda bisa melihat di perjanjian barunya orang Yahudi yang Anda sebut perjanjian lama, betapa banyak kutukan Tuhan terhadap mereka. Dikutuk, dilaknat, bahkan disebut sebagai keturunan ular beludak oleh Yesus. Mereka adalah pembunuh para nabi. Sehingga Allah mendatangkan kemudian kaum yang disebut Nasara. Nasara itu setelah kaum Yahudi, setelah kaumnya Nabi Musa, dikatakan oleh Allah, wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Mereka juga melanggar perjanjian, sama aja. Mereka juga melanggar, sehingga di antara mereka orang-orang yang mengaku Nasara ini, Kristen ini terpecah-pecah. Kemudian Allah mengatakan timbul permusuhan di antara mereka sampai kiamat, mereka saling membenci. Tengok aja Pak antar sekte di antara kalian. Ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Lalu kemudian Allah menyerukan kepada mereka, Yahudi, Nasara, ateis, Hindu, Buddha, diseru semuanya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Coba, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Rasul telah datang menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak dari yang dibiarkan dari isi kitab yang kalian sembunyikan itu. Banyak yang dibiarkan tidak dijelaskan, ada juga yang dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, dan kitab yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk pada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu juga Al-Quran mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Lalu Allah mengatakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Dia, Al-Masih putra Maryam. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara, bahwa hukum-hukum yang dulu itu sudah diputuskan, pengakuan dari Allah hanya berbatas kepada kaumnya masing-masing. Nah, kalau saya tanya kepada saudara, Yesus mengatakan dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba. Hanya kepada domba. Domba itu apa, Pak? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Ya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda Bani Yakub yang hilang? Bukan, Pak. Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar menjadi domba. Apakah Anda domba? Bukan. Tapi Anda mengaku sebagai domba? Yes. Berarti yang nyamar siapa? Anda. Berarti Anda adalah serigala. Anda bukan Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Bahkan Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 4, dia katakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada domba yang bersunat, hanya kepada orang-orang yang bersunat, berarti kepada domba Israel. Paulus mengaku di dalam ayat itu, di Galatia itu, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus adalah rasul kepada Romawi dan Yunani, termasuk Anda. Nah, sekarang masalahnya, siapa serigala yang nyamar domba ini? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 4 tadi, Galatia 2 tadi, bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, apakah Yesus mengakui kitab saudara? Kan tidak. Kesimpulan dari saya,
ketika Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya, maka ajaran-ajaran yang tidak bisa ditanggung itu coba Anda cari. Di Kristen apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi? Sedangkan Kristen adalah agama yang membatalkan segala hukum-hukum. Apakah itu nggak bisa ditanggung oleh Yahudi? Bisa. Baca Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti orang Yahudi, orang Farisi. Mereka membawa-bawa Taurat Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berkata tentang itu, memerintahkan orang untuk mempraktekkan, mereka sendiri tidak melakukan. Nah, sekarang apa bedanya orang Farisi dengan orang Kristen? Sama-sama. Berarti ajaran yang berat, yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman Yesus, yang akan datang adalah ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen kan tidak ada larangan di Kristen, Pak. Tidak ada larangan. Jangan begini, jangan, nggak ada. Bebas. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan dan juga dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Jelas kan? Jadi ajaran yang berat yang tidak bisa ditanggung oleh Bani Israel angkatan Yesus adalah ajaran Islam. Karena hanya Islam yang kemudian ajarannya begitu sempurna, ibadahnya, tentang ketuhanannya, tentang hubungan sesama makhluk, tentang hubungan etika dan moral, itu hanya ada di Islam. Demikian. Begini Pak, serigala di tengah-tengah domba itu persepsi Bapak seperti itu, persepsi kami beda. Persepsi kami itu ya domba di tengah serigala, mereka yang mengaku Nasrani, pengikut, tetapi memberikan fakta-fakta yang lain seperti itu, menyesatkan. Nah, kalau perihal Yesus pada saat itu memang ditujukan untuk kepada Bani Israel, iya, di kitab juga ada. Tapi setelah Israel itu dibuang sama Tuhan, jadikanlah segala bangsa muridku sebelum dia naik ke surga. Jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah dia. Aku gak begitu apa-apa, tapi jadikan segala bangsa muridku. Ada kalimat yang seperti itu. Itu sebuah misi besar untuk penyelamatan. Tapi yang saya yakini begini Pak, bahwa agama ini kan membuat suatu kedamaian, membuat suatu keteraturan dalam hidup, membuat suatu dampak yang baik dalam hidup. Kita coba bedakan antara sistem pemerintahan duniawi dengan agama ya. Banyak di sana yang saya akui, kami sebagai Nasrani juga mengakui bahwa Israel itu adalah orang yang terkasih dalam bangsa yang paling dikasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah kecewa dan tidak pernah menyesal karena Tuhan maha segalanya. Tetapi dia juga tegar tengkuk seperti apa yang Abang sampaikan, sampai dia tersesat semuanya. Semua di dunia nanti akan menentang dia sampai tujuannya apa? Berbalik kepada Tuhan lagi. Berkat itu akan tercurah kepada bangsa-bangsa, membuat dia cemburu. Tetapi yang jelas, agama mana yang mengajarkan sebuah kasih, yang tidak mengajarkan sebuah hal-hal yang ya jangan sampai kita yang beragama ini membuat apa yang menjadi prinsip orang ateis. Ateis itu tidak beragama, tetapi dia sebenarnya memiliki sesembahan. Karena agama itu memecah belah, termasuk mengkafir-kafirkan orang, termasuk dalam pemerintahan juga tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak seiman dan lain sebagainya. Padahal sebuah agama kan satu sumber. Di Jawa pun, di semua suku itu sudah ada sumbernya kepercayaan. Tapi kebetulan yang paling berdampak seluruh besar itu adalah agama yang dari sana, termasuk Nasrani dan Muslim. Saya merasakan damai sejahtera di sana gitu. Nah, kalau agama untuk ajang tidak untuk kedamaian, untuk apa? Kebaikan umat seluruh dunia, walaupun itu tidak satu iman. Buat apa gitu?
Banyak Pak, Oke. dalam Alkitab itu semuanya ada ini, karena juga semuanya itu. Cuman ini sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan tetapi dirasakan. Apa yang menjadi baik. kebutuhan hati. Baik Pak, Silakan. baik. Oke, saya memaklumi perasaan saudara gitu ya. Karena Anda hidup di tengah-tengah umat Islam. Tapi ada hal yang mesti Anda pahami di sini. Kenapa Kristen di Indonesia ini terlihat santun? Kristen di Indonesia ini terlihat ramah. Karena minoritas Kristen di Indonesia. maksudnya. Oh, bukan. Karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang santun dan orang-orang yang beradab. Itu. Coba Anda lihat di basis-basis Kristen di negara kita ini dulu, jangan pandang di luar. Di mana basis Kristen di negara kita ini? Coba Anda lihat perilaku warganya di sana. Mohon maaf ini. Ambon, Coba Anda lihat. Flores. Coba tengoklah di sana. Papua, coba tengok di sana. Bagaimana kelakuan mereka dalam pola kehidupan mereka sehari-hari di antar mereka. Begini Bang, Lihat aja. Tunggu, sabar. Namun yang kedua yang perlu Anda pahami adalah pola penyebaran. Di dalam kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya di apa? Dihukum. Kenapa Anda diperhatikan itu? Oh, nanti di surga nanti diperhatikan di hari kebahagiaan. Oh, nggak bisa, kalau begitu baptisnya juga nanti. Kenapa yang hanya percaya aja yang kemudian dibaptis, dikasih tindakan? Tunggu, sabar Pak, sabar. Kalau di dalam Islam itu sudah sangat jelas Pak. Dimanapun Islam itu berada, dia selalu menjadi rahmat. Selalu menjadi rahmat dia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus engkau baginda Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Pembawa berita gembira. Dia tidak pernah mengatakan siapa yang menjadi seteruku yang tidak mau menjadi aku rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Gak pernah dia katakan seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab saudara ada pengakuan itu. Nanti dipelintir lagi, oh tidak, begini maksudnya, begini. Loh, itu perintah dan itu diperhatikan dalam agama saudara. Kristen sampai di Nusantara ini itu dengan pola apa? Islam sampai di Nusantara ini dengan pola apa? Ada tentara dari Islam gitu yang menyerang Nusantara ini? Tidak ada kan? Tapi kalau yang beribadahnya di gereja, Tuhannya Yesus, kitabnya Bible, jelas dialah yang menjajah 300 tahun lebih di Nusantara ini. Itu yang mau dikatakan kasih. Setelah mereka membunuh, mereka kemudian cuci tangan, habis itu jalan dengan sopan. Kami ini adalah ajaran kasih. Gitu maksudnya. Setelah mereka membunuh 40.000 jiwa satu lubang sama-sama, diberondong dengan tanpa ada belas kasih, melahirkan jutaan janda di Nusantara, anak menjadi jutaan yatim piatu di Indonesia ini. Habis itu cuci tangan, pakai tudung, pakai surban, jalan. Kami ini anak-anak Tuhan, kami ini orang kasihi musuhmu. Itu gitu maksudnya. Oh, nggak bisa. bukan. Catatan sejarah itu Pak tidak bisa kemudian disembunyikan. Kalau sekarang Anda mengatakan kami kasih, tunjukkan satu. Saya berhenti jadi pendebat kalau Bapak bisa menunjukkan satu aja kasih yang dimiliki Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Satu aja. Satu aja Pak. Bang, Ya, silakan Anda tunjukkan, jangan yang lain. Kasih di dalam Kristen yang dimiliki Kristen, karena Kristen adalah ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain adalah satu. Selain kasih Indomie, nggak ada. Kalau Anda bisa menunjukkan, silakan, saya berhenti. Saya tutup kobal saya tutup YouTube saya kalau Anda bisa menunjukkan ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain selain kasih Indomie. Silakan. gini Bang, saya paham. Saya jelaskan kasih dalam versi firman Tuhan ya Bang. Memang namanya firman Tuhan itu kudus. Kadang bertentangan dengan watak sifat manusia yang penuh kedagingan. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah manusia. Hukum ketiga, semua sesama manusia. Kitab mengatakan seperti itu, bahwa abang tadi memberikan suatu contoh kehidupan duniawi yang ada seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada negara-negara berbasis Kristen. Semua ada, Islam ada, semua di Timur Tengah banyak, amburadul juga ada. Itu wajar bagi saya, bukan soal agamanya yang salah.
Tetapi manusianya yang tidak, ada kepentingan-kepentingan dunia, termasuk kepentingan pemerintahan, militer, kerajaan, dan lain sebagainya. Di dalam itu, di tengah-tengah, contoh yang tadi Abang contohkan, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda yang basisnya Nasrani, Portugis, Spanyol, ya. Di dalam itu ada kerohanian di sana, dan pendeta, pastor, semuanya hal itu bertentangan. Tapi kayak Indonesia, Bang, bahwa di sini kita dijahatin orang aja, itu kitab ya. Firman Tuhan yang maha sempurna mengatakan, kita harus membalas dengan kebaikan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu adalah sebuah perumpamaan. Tetapi manusia, Bang, manusia itu beda. Saya orang Nasrani meyakini ajaran kudus itu seperti itu. Tapi saya pun kalau ditampar, kalau saya di pasar dipukul, ada rasa sifat manusia saya muncul, Bang. Sama dengan Abang. Tetapi saya melihat ajaran kasih itulah yang sebenarnya ajaran Tuhan. Gitu. Tidak bisa masuk di akal. Seperti halnya mereka seperti itu, tapi sistem pemerintahannya kok seperti itu. Itu karena ada kepentingan politik, kepentingan macam-macam. Tidak sejalan. Lain di agama Abang. Itu bisa sejalan walaupun sama-sama jahat, sama-sama baik. Bisa ditekatin aja karena itu diaminin dalam firman. Tapi apakah Allah itu memfirmankan suatu yang jahat? Tidak ada pengecualian, Bang. Tidak ada pilihan untuk jahat. Mutlak tidak ada. Firman Tuhan mengatakan baik. Kalau manusia jahat, itu sifat manusianya. Masalah itu nanti bagaimana di sana masuk surga, itu urusan yang di atas. Karena pilihan hidup manusia masing-masing ada di pilihannya masing-masing. Tapi dalam firman Tuhan yang asli dan kudus, tidak pernah mengamini, tidak pernah menyetujui suatu hal yang dinilai jahat itu untuk bisa diterapkan oleh manusia. Tidak pernah. Itu, Bang. Oke. Jadi kalau Anda membawa data, tampar pipi, kiri, kasih yang kanan. Tapi itu teori, Pak. Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti mengajarkan, dengarkan. Kalau yang Anda jadikan itu sebagai acuan, kenapa Yesus protes pada saat dia ditampar? Bukankah Yesus itu memberikan suri toladan? Pas ditampar apa yang dikatakan dalam Yohanes 18? Mengapa engkau menampar aku? Mana? Implementasinya mana? Seorang Tuhan yang Anda anggap Tuhan saja protes ketika ditampar. Jadi hukum yang Anda sebutkan itu mohon maaf saya katakan dengan satu kata, bullshit. Ingat? Monggo. Dengarkan, Bung. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 diterangkan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah ketika dia menyatakan suatu pernyataan, nubuatan atau pengajaran itu tidak terbukti. Ada gitu hukum di dunia ini, ditampar tidak dibalas, dibunuh tidak ditangkap pelakunya, ada gitu. Ajaran kasih apa coba? Tadi saya minta satu aja, Anda nggak bisa menunjukkan itu. Bukti itu adalah hoax, bullshit. Yang dikatakan hukum Tuhan, Pak, nubuatan sebelum datang Islam itu adalah datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa yang akan mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Coba Anda lihat, bagaimana Nabi Musa ketika menerima perintah dari Tuhannya, bunuh, 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 bunuh dan bunuh. Bedanya dengan Islam, ada kemudian tata cara yang kemudian Allah aturkan bagaimana dalam proses perang. Kalau di ajaran Musa, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Buatlah tempat pembantaian untuk anak-anak. Bunuhlah, 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 dan seterusnya. Yang Anda maksud mungkin itu, di dalam ajaran kasih Kristen itu adalah kasih sehingga sesama jenis pun saling memadu kasih. Mungkin itu. Saya menunggu dari tadi Bapak mengatakan kelebihan dari Kristen adalah kasihnya, sesama jenis bisa memadu kasih. Saya tunggu itu, tapi Bapak nggak jujur. Karena cuman itu kelebihan Kristen, Pak. Memadu kasih antar sesama jenis. Wah, itu saya jempol. Tapi kalau dikatakan ada ajaran kasih yang melebihi agama lain, nonsen. Itu bullshit itu, Pak. Nggak ada ajaran kasih di Kristen itu, nggak ada. Bapak ini ya.
Ah, Jelas-jelas ini hanya Bapak yang di luar Nasrani tapi masih kasih apa untuk kasih itu, Pak? sesama jenis. Bapak anggap itu nanti menunggu jawaban saya, tidak ada sebesit sedikit. Ya karena Paulus yang mengajarkan, Pak. Setiap yang suci, bagi orang yang suci semuanya suci. Jadi kalau anak Tuhan itu suci, apapun bisa dia lakukan. Belum lagi pengajaran Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Belum lagi Yohanes tadi. 1 Yohanes 2 yang tadi. Barang siapa di antara kamu berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Mau kurang apa lagi coba? Jadi kalau misalnya ada yang dikatakan kasih memadu, kasih sesama jenis, mungkin yang Anda maksud. Karena kenapa? Pola kasih di dalam Kristen itu tidak sama sekali ditemukan. Ingat Pak, kasih di dalam kasih di dalam pengajaran Yesus itu adalah mentaati segala ketetapan Tuhan. Itu menurut Yesus. Kasih kepada manusia, kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat kepada ketetapan Tuhan. Sekarang Kristen apa? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kasih apa yang mau didapatkan di Kristen ini? Sudah nggak ada perintah Tuhan di dalamnya. Perintah manusia yang ada. Paulus, jangan membunuh. Ajaran siapa? Paulus. Jangan berzina. Ajaran siapa? Paulus. Tapi ajaran Tuhannya jangan membunuh, jangan berzina, itu digugurkan duluan oleh Paulus. Baru dia bikin aturan sendiri yang seirama dengan aturan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara Danang, atas keinginan siapa saudara Danang menyembah Yesus? Apa jawaban saudara? Atas keinginan Paulus. Di mana dalilnya? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Apa ajaran Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Yesus mengajarkan hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Paulus mengajarkan keselamatan dengan cara apa? Menyembah Yesus. Ini yang Anda sebut kasih? Enggak. Kalau Anda mengajarkan hal ajaran seperti itu kepada anak Anda, itu Anda tidak kasih. Itu Anda menyengsarakan anak Anda. Apa buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Sekarang apa yang Anda ajarkan kepada anak Anda? Membatalkan hukum Taurat kan? Menjadi Kristen menyembah Yesus kan? Kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Anda mau kemana sekarang? Bang, banyak banget. Satu, abang salah. Kalau kasih itu sesama jenis tadi, itu sangat-sangat membuat saya geli. Buktinya saudaraku, di Kristen itu ada Bible khusus untuk kalangan ini, ada gereja khusus kalangan ini, dan gereja-gereja di luar Indonesia telah menikahkan orang-orang seperti ini. Ini apa? Ini yang Anda maksud kasih. Di Kristen juga itu pernikahan itu suci, hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Itu teori, Pak. Itu teori. Itu teori. Prakteknya tidak demikian. Nah, jadi kita nggak bisa lagi dibohongi dengan itu. Maksud saya gini, firman itu kudus tadi saya bilang. Kalau ada pemerintahan satu negara belangsak menerapkan itu pernikahan satu jenis, silakan, monggo, itu urusan mereka. Tapi kitab suci kudus tidak akan pernah berubah. Yang Anda katakan kitab kudus itu yang mana? Alkitab saya dah. Itu kudus. Kudus. Boleh saya minta legalitas dari sang nabi yang menerima firman? Kan Yesus sang firman itu, Pak. Yesus yang menerima firman. Legalitas. Artinya betul. Artinya sumber itu harus kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Sekarang Nabi Bapak itu siapa? Apakah penulis kitab saudara itu Nabi? Bukan kan? Siapa yang dimaksud Nabi, penerima firman? Yesus kan? Mana?
legalitas dari Yesus tentang kitab saudara. Layaknya Nabi Musa bercerita tentang Taurat, layaknya Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Al-Quran. Yesus ada bercerita tentang Injil Lukas, Injil Markus, surah Paulus, ada. Nggak ada. Jadi jangan sebut kudus, Pak. Menggelikan gitu loh. Tapi ini sesi edukasi aja, bukan kalau menang. Silakan Anda belajar lagi. Silakan. Saya kira gitu ya, Saudara Danang, renungkan aja. Kita diskusi habis sholat subuh. Nanti saya minta pertanggungjawaban Dinda Kores. Kenapa anaknya orang sudah stres gila seperti itu dibuat? Ada apa? Kenapa tadi diskusi di sebelah itu kok si kiamat jadi kelimpungan kayak gitu? Si kiamat. Iya, habis sholat subuh kita lanjut ya. Silakan Saudara Danang, kalau ada narasi yang ingin Anda bangun, masih ada teman-teman saya di sini. Yang pastinya yang saya uraikan ini bukan unsur kebencian, bukan kemudian mau kalah menang, tapi edukasi untuk saudara renungkan. Apalagi di antara keluarga abang ini ada yang muslim. Silakan. Ya terakhir saya sampaikan Bang, tetap firman Allah itu maha sempurna, maha kasih yang jauh dari Mas Danang, izin dulu Mas Danang. Ini closing statement buat Anda. Habis ini Bang Juma, kita menghormati saudara kita yang sholat subuh. Kita sudahi dulu ya. Mas Danang silakan closing statement, monggo. Ya, tetap Bang, banyak sekali contoh fakta atau data yang Abang perlukan tadi di dunia. Ingat, dunia itu adalah kacau balau. Dunia itu adalah sumber kejahatan. Karena kita itu hidup di dunia karena kita berbuat dosa. Jadi tidak bisa disamakan firman Allah yang maha kudus di sana, yang pada waktu manusia suci di Taman Firdaus itu bisa diterapkan ini. Abang mengatakan memang firman Tuhan itu hanya teori, kalau itu tidak ada penerapannya. Emang iya. Dan saya yakinin firman Tuhan yang benar adalah yang demikian. Tetapi orang yang tidak bisa menerima bahwa firman Tuhan yang kudus tadi itu karena tidak relevan dengan hidup manusia, itu karena kita memang manusia. Saya juga sama, saya ada unsur dosa karena semua manusia dosa. Tetapi saya meyakini bahwa itu yang benar, walaupun saya hanya secuil yang saya bisa lakukan untuk menyamakan diri saya untuk kesempurnaan roh dalam firman itu. Terima kasih Bang. Mas Danang, Pak Yohanes masih ada, bisa kalau sudah nggak ada Pak Yohanes mungkin cuma closing statement dulu dong sebelum sholat subuh. Oke, baik. Jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu minta diuji. Al-Quran minta diuji. Kalau Anda yang meragukan kebenarannya, Al-Quran minta diuji. Silakan Anda uji Al-Quran, teman-teman Kristen. Mari kita bahas Quran, ya. Buka diri, kemudian kita memahami, mengkaji Quran itu, supaya kita bisa menemukan, oh, bahwa Al-Quran ini betul kalam dari Allah. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-Quran datang melalui baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Apa kata Allah? La ya'lamun. Sebagian besar dari manusia itu, aktsaran nas la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah, saudara-saudara masuk ke sini, insya Allah sudah mengetahui. Untuk itulah mari kita kaji Quran di sesi-sesi berikutnya. Pada saudaraku Danang, mari kita membahas Quran. Seperti apa Al-Quran itu menceritakan kitab-kitab terdahulu, umat terdahulu. Seperti apa Al-Quran itu menceritakan tentang konsep Tuhan, tentang ibadah, dan seterusnya. Di Al-Quran itu sempurna pengajarannya. Nah, sedangkan ketika kita berbicara sekelumit dari pernyataan Quran tentang kitab-kitab terdahulu, contoh misalnya wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ini penekanan malam ta'alamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun.
Jadi penekanannya itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak pula yang kalian sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, bahwa kitab Torah itu dibuat bercerai-berai menjadi lembaran-lembaran kertas yang terpisah-pisah. Kalau teman Kristen ingin belajar, maka ayat ini bisa dijadikan sebagai acuan. Mana bukti kalau Taurat itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai? Buktikan kepada kami, wahai umat Islam. Kita akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan bukti itu sebagai pembuktian dan tanggung jawab sebagai umat Islam untuk membuktikan bahwa apa yang diuraikan Al-Quran itu adalah benar adanya. Sekira begitu Bang Handi, karena Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan hanya kepada orang-orang yang berfikir, wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memikirkan apa yang termaktub di Al-Quran, yang dijelaskan Al-Quran masa dulu, masa pewahyuan dan masa sekarang. Sekira begitu ya dari saya, dari apa yang saya jabarkan, dan mohon maaf kepada saudara Danang, saudara Johannes, kita ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Itulah saya dari pribadi saya, Bang Suma, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas keberadaan saudara di Komal kami ini. Kiranya dialog dan diskusi berikutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Nah, sekali lagi habis ini kita dengarkan dari Dinda Kores, tapi izinkan saya ibadah sejenak, nanti kita akan lanjut. Terima kasih Bang Handi. Salam satu Tuhan. Oke, terima kasih meluangkan waktunya sampai subuh waktu Makassar. Terima kasih juga Mas Danang atas kehadirannya di sini, diskusinya sopan, santun. Terima kasih juga Pak Johannes. Semoga kedepannya kita bisa menjalin diskusi lebih baik lagi. Dan buat para netizen yang mendengarkan siaran ini, terima kasih juga atensinya. Kalian semua luar biasa menemani kami.